Legenda Irak malah bantu Indonesia. Resmi TC di Turki, striker keturunan Swedia gabung. Timnas Indonesia berencana menggelar training camp TC di Turki jelang bergulirnya Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Bahkan sudah diagendakan partai uji coba melawan negara tangguh. Agar bisa bersaing di Piala Asia, Timnas Indonesia akan menjalani TC di Turki. Selama TC, rencananya Timnas akan menggelar laga persahabatan tertutup dan salah satu lawan yang akan dihadapi adalah Iran. Nanti kita akan TC di Turki. Akan ada beberapa uji coba di Turki. Mungkin uji coba yang terakhir akan uji coba melawan Iran, kata Noval saat ditemui di Jakarta, Jumat 27 Oktober 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi kita lihat perkembangan dari PSSI, apakah kita jadi lawan Iran atau tidak nanti saat persiapan Piala Asia, sambungnya. Sama seperti Timnas Indonesia, Iran juga akan tampil di Piala Asia 2023. Mereka tergabung di grup C bersama Hong Kong, Palestina, dan Uni Emirat Arab. Sementara itu, Timnas Indonesia akan mempersiapkan diri menatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November ini. Tim Aswan Sintayong dijadwalkan menjalani 2 pertandingan di grup F. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 16 November kemudian dijamu Filipina pada 21 November. Pelatih Irak kena tampar legendanya. Gara-gara anggap remeh Timnas Indonesia, pelatih Timnas Irak justru kena semprot oleh legenda sepak bola lokal sendiri. Belum lama ini, pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, menjadi sorotan berbagai media tanah air setelah kedapatan meremehkan Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Spanyol itu menganggap jika pertandingan Indonesia melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya sebagai ajang pemanasan jelang bergulirnya Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang. Tak ayal, pernyataannya itu membuat geram seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Akan tetapi sikap meremehkan pelatih Irak itu rupanya juga menuai sorotan dari publik Irak sendiri. Salah satunya datang dari legenda Timnas Irak, Ali Abdul Jabbar. Mantan pemain yang pensiun sejak 2019 lalu itu meminta pada Jesus Casas untuk tidak meremehkan lawannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Ali Abdul Jabbar juga menyuruh Jesus Casas untuk segera menentukan skuad utamanya terkhusus di lini tengah. Pelatih Casas sama seperti semua orang yang memintanya untuk menetapkan skuad. Semua orang hari ini diminta untuk mendukung dia dan Timnas Irak yang bersiap untuk ujian nyata di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia bulan depan. Ujar Ali Abdul Jabbar dilansir dari media Irak Win-Win. Casas mencoba lebih dari 15 pemain di lini pertahanan melawan lawan dengan kekuatan berbeda. Saya pikir hasilnya telah menjadi jelas untuk pelatih dari Spanyol itu. Dan di sekarang harus mengatasi masalah yang jelas di lini pertahanan sesegera mungkin sebelum kualifikasi, sambungnya.
Secara tidak langsung, pernyataan Ali Abdul Jabbar itu mengisyaratkan bahwa Jesus Casas harus hati-hati, terutama di lini pertahanan timnas Irak yang masih goyah dan besar kemungkinan akan mudah ditembus oleh lawan termasuk timnas Indonesia. Siasat STY untuk hadapi Irak dan Filipina. Timnas Indonesia dipastikan tak memiliki banyak waktu persiapan untuk menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, Sintayong pun menyiapkan siasat agar skuad Garuda nantinya dalam kondisi siap melawan Irak dan Filipina. Perjuangan tim Merah Putih pada putaran kedua bakal dimulai dengan menghadapi Irak di Basra International Stadium 16 November 2023. Kemudian laga kedua skuad Garuda bakal bertandang ke markas Filipina, Rizal Memorial Stadium, Manila 21 November 2023. Nova Arianto mengatakan bahwa para pemain baru akan dikumpulkan pada 12 November 2023. Hal ini karena terdapat beberapa pemain yang masih akan membela klubnya di Liga 1. Ternyata Sintayong telah menyiapkan siasat yang bagus agar timnas Indonesia nantinya bisa tampil bagus meski persiapan sangat mepet. Beberapa cara yang disiapkan Sintayong memang cukup unik. Bahkan belakangan ini sering jadi perbincangan baik netizen dalam negeri maupun media negara tetangga. Saat persiapan tak berlangsung dalam waktu lama dan singkat, bahkan hanya 3 hari jelang pertandingan, tentu saja tim pelatih sudah harus memantau perkembangan para pemain andalan timnas Indonesia. Bahkan Nova Arianto mengungkapkan bahwa apabila ada yang menarik nantinya, tim pelatih tak menutup kemungkinan bakal memanggil wajah baru untuk timnas Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencari pemain yang memang memiliki kualitas apik, tim pelatih tidak akan buru-buru. Ya, masih bisa melihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya, tegas Nova Arianto. Kita tidak hanya melihat dari satu pertandingan saja, termasuk nanti di pertandingan pekan terakhir ya. Itu menjadi pemantauan dari coach staff untuk menentukan pemain yang akan dipakai melawan Irak nanti. Lanjutnya, terkait perombakan itu, Nova mengatakan bahwa ia bakal melihat situasi yang ada terlebih dahulu dan dipastikan tak akan buru-buru. Lihat situasi di kompetisi. Pemain yang akan kami panggil apakah dalam kondisi baik atau tidak, kata Nova. Yang tampil maksimal dalam kompetisi akan menjadi penilaian dari tim pelatih, tambahnya. Nah, menurut kalian gimana nih gengs kumpulan berita yang telah Mimin rangkum hari ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.